Berapa sih limit pinjaman di aplikasi dari Bank Saku ya? Jadi aplikasi Bank Saku ya kalian juga bisa dapatkan di Play Store ya. Di sini kalian cari saja untuk Bank Saku. Jadi untuk Bank Saku sendiri di sini jika kalian cek di bagian dari aplikasinya ya. Aplikasi ini juga penggunanya itu cukup lumayan di 5 juta pengguna. Ya, jadi berapa sih limit ya ketika memenuhi syarat ya. Memang ada yang namanya adalah fitur pinjaman. Jadi jika kita cek di bagian dari aplikasinya, di sini untuk aplikasi dari Bank Saku, perbankan terpercaya dari Astra Financial Wilab ya dan Wilab. Kemudian di sini juga pakai Saku Kredit, transaksi kris dan pinjaman tunai bisa dicicil hingga 12 bulan. Kemudian aktifkan tabungan, nabung otomatis juga ada ya, bunga hingga 10% jika kita cek dari tentang aplikasinya. Jadi apakah untuk di Bank Saku ini itu berapa sih untuk limit dari pinjamannya? Jadi ketika akun kalian misalkan lebih aktif ya untuk di Bank Saku, ya misalkan memenuhi syarat ya kita bisa cek ya berapa sih untuk limit pinjaman yang ada di aplikasi dari bank digital Bank Saku ya. Kita langsung masuk di Play Store, kita cari di sini di bagian Bank Saku ya, kalian bisa cari. Di sini untuk di bagian dari limit pinjamannya sendiri sekitar 30 jutaan dengan jangka waktu cicilan hingga 24 bulan. Bunga mulai dari 1,99% per bulan. Ya, kemudian di sini juga ada simulasi pinjamannya. Jumlah pinjaman sekitar 5 juta, jangka waktu 6 bulan, bunga sekitar 2% per bulan. Ya, di sini juga ada total perhitungannya. Tetapi disclaimer terlebih dahulu. Ya, buat kalian yang mungkin pengen mengajukan pinjaman itu harap dipikir-pikir terlebih dahulu ya. Karena yang ditakutkan adalah ketika kalian telat bayar. Nah, itu pasti ada resiko dan juga ada konsekuensinya. Jadi saran saya buat kalian yang mungkin pengen mengajukan pinjaman, kalian bisa cek nih ya resiko telat bayar di Bank Saku itu sendiri. Nah, jadi untuk limitnya itu di 30 jutaan ya untuk di bagian dari pinjaman dan juga sudah menyediakan sebuah fitur kris. Baik, jadi untuk lebih jelas ya kalian bisa langsung masuk ke Google Chrome, kalian bisa cek di sini untuk kalian yang misalkan resiko dari gagal bayar ya ataupun gagal bayar bisa terjadi ke siapa saja, terutama kalau kurang memahami resiko sejak awal. Nah, ini ya, maka dari itu sebelum melakukan pinjaman kalian harus mengerti terlebih dahulu. Jadi di sini ya kalian bisa cek ya. Jadi dampak gagal bayar yang perlu kamu tahu ya. Jadi yang pertama ada bunga dan juga denda. Kemudian masuk blacklist, slik OJK, riwayat kredit jadi buruk ya. Sulit mengajukan pinjaman, pengajuan KPR atau leasing bisa ditolak, akses finansial jadi terbatas. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk limitnya sendiri tadi adalah sekitar 30 jutaan ya untuk limit di bagian dari pinjaman di Bank Saku. Nah, resikonya ketika kalian telat bayar ya ada denda dan juga ada bunganya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan bye-bye.